Shalom Bapak Ibu Saudara, kembali lagi kita berjumpa di ibadah online pada hari ini. Kita akan menyembah Tuhan, namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih-Mu dalam setiap kehidupan kami. Engkau Allah yang baik dalam hidup kami Tuhan. Hingga saat ini Engkau kembali memberikan kami kesempatan untuk beribadah, memuji bahkan menyembah Engkau Tuhan. Kami berdoa menyerahkan ibadah kami pada pagi hari ini. Biarlah Engkau Allah yang beracara di tengah kami. Dimanapun kami berada, kami percaya hadirat Allah tak terbatas Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan Bapak Ibu. Kita percaya dalam setiap kehidupan kita Tuhan turut ikut campur tangan. Terima kasih Tuhan. Bila ku lihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuh ku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan, amen. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun, bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu, darahnya kudus. Maka jiwa kami memuji Engkau Tuhan, amin. Sebab Engkau Allah yang layak disembah, Engkau Allah yang besar dalam setiap kehidupan kami. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Mari kita nyanyikan lagu ini dari awal dengan penuh keyakinan. Bila ku lihat bintang gemerlapan
pujian kita, mengucap syukur atas kasih Tuhan dalam hidup kita, mengucap syukur atas kesehatan yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Hingga saat ini kita masih diperkenankan untuk menyembah Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau Allah yang layak kami sembah, kami agungkan Tuhan. Terima kasih, amin. Sebab Engkau Allah yang layak kami sembah. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang layak, Engkau layak diagungkan. Kami agungkan, kami sembah. Engkau Allah yang luar biasa dalam setiap hidup kami. Darah-Mu meneguhkan setiap kami Tuhan. Biar setiap lidah, setiap suku bangsa menyembah Engkau, mempercayai bahwa Engkau adalah Allah yang layak disembah. Amin. Biarlah seperti pujian kami yang mengatakan bahwa setiap lidah suku bangsa, semua makhluk dan pulau memberikan glori, memberikan hormat serta pujian bagi Engkau. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Saat ini kami akan terus bersorak bagi Engkau, kami akan terus menaikkan puji-pujian bagi Engkau. Engkau Allah yang bertata. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, shalom Bapak Ibu Saudara. Mari kita semua untuk bangkit berdiri, kita akan mengangkat pujian kita yang berkata, "Ku punya visi untuk bangsa ini." Kita percaya bahwa setiap kita punya visi untuk melayani Tuhan. Amin. Punya visi untuk bangsa ini, aku punya misi.
Bapak Ibu Saudara, saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, bahwa kita percaya bahwa setiap hidup kita hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Mari kita angkat pujian kita yang berkata, Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hidupku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu. Amen. Senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu. Amen. Senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur Tuhan buat kesempatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami sudah memuji muliakan nama-Mu Bapa, dan pada saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah urapan-Mu yang berbicara melalui bibir lidah hamba-Mu Tuhan, sehingga kebenaran firman-Mu yang disampaikan kepada kami dapat menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa kami yang baik. Terima kasih Yesus. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin.
Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara-saudara. Saya berharap Bapak Ibu semuanya dalam keadaan baik dan Tuhan menyertai kita sekalian. Bapak Ibu Saudara-saudara, minggu ini adalah minggu di mana kita merayakan Harnas atau Hari Nasional untuk anak-anak sekolah minggu, ya Bapak Ibu Saudara. Dan tadi pagi kita sudah melihat dan menyaksikan bersama-sama bagaimana persembahan spesial dan pujian dan khotbah yang diberikan kepada anak-anak sekolah minggu kita. Bapak Ibu Saudara, tema Harnas sekolah minggu kita tahun ini adalah All for Jesus. Ya, sekali lagi All for Jesus. Apa itu All for Jesus? Ya, All for Jesus itu adalah semua untuk Yesus. Ya, segala sesuatu bagi Yesus. Nah, pertanyaannya apakah kita sudah menyerahkan segala sesuatu bagi Yesus? Ya. Dan subtema kita hari ini adalah secara khusus nanti kita akan juga menyinggung tentang bagaimana kita sebagai orang tua, sebagai keluarga itu membangun jiwa misi kepada anak-anak sejak usia dini, sejak mereka kecil. Kita mau mendorong mereka untuk memiliki satu jiwa misi supaya anak-anak ini sejak kecil mereka sudah bermisi, Bapak Ibu Saudara-saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, di IBC atau di gereja itu ada dua anak ya, anak staff yang sering sekali kami temui. Yang satu bernama Leora dan yang satu bernama Karin ya. Nah, Bapak Ibu biasanya ya, saya ini suka ganggu mereka ya. Saya suka ganggu mereka dan biasanya kalau mereka ada makanan begitu ya, ada makanan banyak begitu, lalu saya datang kepada mereka dan saya bilang, "Nak, Karin atau Leora, boleh nggak saya minta semua makanan ini untuk Asem?" Ya, mereka panggil saya Asem, ya singkatan dari Pak Sem gitu ya. Lalu mereka, "Oh nggak boleh begitu." Loh, kenapa nggak boleh? Anak tua kan harus memberi, harus berbagi kasih begitu kan. Pokoknya nggak boleh begitu. Ya lama-lama saya bujuk, kalau gitu satu aja deh gitu ya. Nah, kadang-kadang mereka kasih satu sama saya serasa senang sekali begitu ya. Tapi saya latih mereka, saya ajar mereka supaya mereka mau memberi ya. Mau memberi sejak kecil, Bapak Ibu Saudara-saudara. Ini yang ingin saya tanamkan kepada kedua anak ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini menjadi perenungan juga bagi saya ya. Bagaimana kalau seandainya dengan saya? Apakah saya memang benar-benar sudah memberikan semuanya yang terbaik untuk Tuhan? Dan juga berenungan juga bagi kita semua, apakah kita sudah memberikan semuanya yang terbaik bagi Tuhan? Ya. Waktu saya mempersiapkan khotbah ini, saya teringat dengan satu cerita di dalam Alkitab tentang seorang anak muda yang kaya yang datang kepada Yesus. Anak muda yang kaya ini dia datang kepada Yesus, lalu dia bertanya kepada Yesus, "Ya, Guru, bagaimana supaya saya bisa memperoleh hidup yang kekal?" Lalu Yesus mengatakan kepadanya, "Lakukan ini semua yang ada di dalam hukum Taurat." Yesus katakan kepada anak muda ini. Lalu anak muda ini pun mungkin sedikit dengan berbangga mengatakan, "Oh, saya sudah lakukan semuanya itu, ya. Saya sudah menghormati ayah dan ibu saya dan lain sebagainya, Bapak Ibu Saudara. Saya sudah berbuat baik." Lalu Yesus mengatakan yang terakhir kepada anak muda ini, "Kalau begitu, kalau kamu sudah melakukannya, jualah seluruh hartamu dan ikutlah aku." Wah, anak muda ini langsung rasa sedih. Kenapa? Karena begitu banyak hartanya. Dia nggak sanggup menjual seluruh hartanya dan mengikut Yesus. Sebenarnya ini adalah sebuah tes atau ujian dari Yesus kepada anak muda ini. Mana yang lebih engkau cintai? Ya, hartamu, segala kekayaan di dunia ini, atau aku, kata Yesus. Bukan berarti Yesus bilang benar-benar jualah semuanya. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Tetapi Yesus mau menunjukkan kepada anak muda ini bahwa anak muda ini masih lebih mencintai dunia ini, harta dan segala kekayaannya dibandingkan dengan Tuhan, dibandingkan dengan Allah. Ini juga bisa jadi merupakan tes juga bagi kita, Bapak Ibu Saudara. Mana yang kita lebih cintai? Tuhan atau segala sesuatu di dunia ini? Pemiliknya
atau berkatnya? Mana yang lebih kita cintai? Tapi saya percaya jemaat semuanya lebih mencintai Tuhan. Amin. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari ini kita mau belajar sedikit dari kisah seorang yang bernama Sakeus. Ya, saya percaya Bapak Ibu Saudara semua tahu cerita ini, ya, tentang Sakeus, ya. Dan kita akan bersama-sama belajar dari Lukas pasal yang ke-19 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10, ya. Mari kita sama-sama membaca Lukas pasal yang ke-19 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Firman Tuhan berkata, Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai. Dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, begitu banyak. Dan sebab badannya pendek. Ya. Maka berlarilah Sakeus ini mendahului orang banyak. Lalu karena dia pendek, dia memanjat pohon. Di situ ada pohon ara. Untuk melihat Yesus yang akan lewat dari situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ke pohon ara itu, ia melihat ke atas dan berkata, Yesus berkata kepada Sakeus, Sakeus, segera turunlah, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Kata orang-orang di situ, "Hah? Yesus menumpang di rumah orang berdosa?" Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Kejadian ini mungkin sudah di rumah Sakeus, ya. Lalu kata Yesus kepada Sakeus, hari ini telah terjadi keselamatan pada rumah ini, rumah Sakeus. Karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Bapak, Ibu, Saudara, saya sangat suka sekali dengan cerita ini. Ya, saya pastikan Bapak Ibu juga sangat menyenangi arti cerita ini. Dan kita tahu cerita ini, Sakeus seorang yang pendek. Ya. Nah, mari kita bersama-sama belajar siapakah Sakeus sebelum dia bertemu dengan Yesus. Siapakah Sakeus? Kalau kita membaca dari ayat-ayat tadi, Bapak Ibu Saudara, Sakeus ini adalah orang Yeriko, ya, orang Yeriko. Apa pekerjaannya? Dia adalah seorang pemungut cukai, ya. Dan tentunya Bapak Ibu Saudara, pada masa itu seorang pemungut cukai itu tidak disukai oleh orang-orang Israel, Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena dia memeras dari bangsanya sendiri untuk bangsa orang lain, ya. Dan dia seringkali menggunakan cara-cara kekerasan untuk mengambil cukai dari orang-orang Israel. Sudah pasti Sakeus pemungut cukai ini tidak disukai oleh orang banyak. Dan bukan hanya itu, Sakeus juga adalah seorang yang kaya. Ya, dari pekerjaannya dia kaya raya. Namun ada satu persoalan dalam hidupnya, yakni badannya pendek, ya. Mungkin waktu kecil ya dia seringkali diejek atau dihina oleh teman-temannya. Sakeus pendek, Sakeus pendek, begitu ya. Biasa kalau anak-anak kecil begitu kan, melihat ada temannya pendek begitu dieledekin. Makin bertumbuh, remaja, kaum muda, tetap pendek dia begitu. Jadi ini pastinya tentunya menimbulkan suatu rasa rendah diri, rasa tidak percaya diri.
kurang penerimaan dari masyarakat, kurang penerimaan mungkin dari orang-orang di sekitarnya. Dan bukan hanya badannya pendek, Sakeus juga orang berdosa. Dicatat di dalam Alkitab, dia adalah orang yang berdosa. Dan dia tidak disukai oleh banyak orang. Dari mana kita tahu Bapak Ibu Saudara? Karena pada waktu Yesus mau datang ke rumah Sakeus, orang bersungut-sungut. Orang dalam hati menggumel, kenapa ini Yesus guru kita yang baik mau datang ke rumah seorang yang berdosa, seorang yang mengambil pajak cukai dari kita, seorang yang berdosa. Nah, kita bisa bayangkan bagaimana seorang Sakeus di masa lalu sebelum dia bertemu dengan Yesus. Tetapi menarik Bapak Ibu Saudara, mungkin Sakeus ini juga sudah mendengar dari orang banyak cerita kisah tentang Yesus. Bagaimana Yesus mengajar, Yesus melakukan mukjizat, dan tentunya Yesus namanya sudah mulai naik, pengaruhnya sudah mulai naik, dan ada rasa penasaran mungkin dalam diri Sakeus. Sehingga ketika dia tahu Yesus mau datang ke Yeriko, dia bergegas dan langsung ingin melihat langsung Yesus. Sebenarnya di dalam pikirannya tidak ada bahwa Yesus akan datang ke rumahnya, makan di rumahnya, nginap di rumahnya, ngobrol dengan dia. Tidak ada pikiran itu, dia hanya mau tahu saja, dia hanya mau lihat saja siapa Yesus ini sih. Kok dia begitu berpengaruh, kok dia begitu disukai orang, kok banyak orang yang mengikut dia seperti itu. Lalu singkat cerita Bapak Ibu Saudara, ketika Yesus datang, dia naik pohon ara dan dia melihat Yesus. Oh, itu Yesus. Biasa aja mungkin sepertinya, gitu ya. Tapi ketika Yesus datang dan mulai mendekat, entah kenapa Yesus berhenti Bapak Ibu Saudara. Pada waktu Yesus berhenti, Yesus melihat kepada Sakeus dan mungkin dia agak sedikit kaget. Kenapa ini? Kok Tuhan Yesus lihat-lihat saya? Ada apa ini? Ya. Lalu Yesus ngomong sama Sakeus, Sakeus, aku mau singgah ke rumahmu. Boleh gak? Itu kira-kira Bapak Ibu dalam bahasa sehari-harinya ya. Wah, tentunya kaget Sakeus ini. Orang yang berpengaruh, guru yang baik, guru yang melakukan banyak mukjizat, mau datang ke rumah dia, seorang yang berdosa, seorang pemungut cukai, tidak disukai banyak orang, seorang yang pendek, yang ditolak. Tapi Yesus datang penuh dengan kasih, menerima dia apa adanya. Dan mau pula singgah ke rumahnya Bapak Ibu Saudara untuk makan, minum, dan mungkin bahkan tinggal nginap di rumahnya Sakeus. Ini merupakan sesuatu yang membuat Sakeus bersuka cita. Alkitab mencatat pada waktu Sakeus bertemu Yesus, dia menerima Yesus dengan sukacita. Ya. Dan ketika Yesus datang ke rumahnya, mungkin mereka ngobrol, Yesus mungkin mengajar dan menunjukkan kasih kepada Sakeus. Dan singkat cerita mungkin hati Sakeus mulai terbuka, matanya mulai terbuka ketika ada kehadiran Allah di sana, kehadiran Tuhan Yesus di sana. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Suatu transformasi, suatu perubahan terjadi dalam kehidupan Sakeus. Apa yang terjadi dalam kehidupan Sakeus? Sakeus tiba-tiba mengambil komitmen, entah dari mana Bapak Ibu, tetapi dorongan dalam hatinya, karena dia sudah menerima kunjungan Allah, kunjungan Tuhan Yesus dalam hidupnya. Dia menerima damai, dia menerima kasih Allah dalam hidupnya. Secara respon dari dalam dirinya, dia mengatakan kepada Yesus. Dia berdiri dan mengatakan, Tuhan Yesus, aku akan memberikan setengah milikku kepada orang miskin. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, Sakeus, orang berdosa, orang pendek, orang yang tidak sukai oleh masyarakat, mungkin orang yang minder, orang yang kejam mungkin. Tiba-tiba dia mengatakan, setengah hartaku aku akan berikan kepada orang miskin. Kita bayangkan saja Bapak Ibu Saudara, kalau hartanya itu ada 1 miliar, berarti dia berikan 500 juta kepada orang miskin Bapak Ibu Saudara. Kalau dia punya hanya 1 rumah, berarti dia belahlah rumah itu. Atau enggak dia jual dulu rumah itu, baru dia berikan yang setengah kepada orang miskin. Atau mungkin kalau dia punya sepeda motor, dia belahlah motornya itu. Yang 1 ban dia kasih ke sana, yang 1 ban dia pakai untuk dirinya, atau dia jual. Artinya apa? Setengah hartanya miliknya
Dia mau kasih itu untuk apa? Untuk orang miskin. Dia mau berikan itu sebagai apa? Sebagai rasa syukur. Sebagai ucapan syukurnya. Kepada siapa? Kepada Allah yang sudah datang menyelamatkan kehidupannya, Bapak Ibu Saudara. Dan bukan hanya itu. Hal yang lebih menarik lagi adalah Zakheus mengatakan, kalau ada orang yang kuperas, aku akan mengembalikan kepadanya 4 kali lipat. Berarti ada satu komitmen, ada sesuatu yang berubah dalam hidupnya, Bapak Ibu. Ada suatu transformasi yang terjadi di dalam hidupnya. Di mana dia mau berkomitmen untuk tidak lagi memeras orang. Tidak lagi berbuat jahat kepada orang. Dengan apa? Dengan janji. Kalau ada yang kuperas, aku akan kembalikan 4 kali lipat. Artinya apa? Artinya dia mau berubah. Dia mau menjadi seorang yang bekerja yang baik, yang jujur, yang tidak memeras orang. Ada transformasi di dalam kehidupan Zakheus. Saya bertanya-tanya, apa sih yang membuat pada akhirnya Zakheus ini berubah, Bapak Ibu Saudara? Satu hal yang mungkin yang membuat Zakheus berubah adalah oleh karena ada kasih karunia, kemurahan, kebaikan, dan penerimaan dari Tuhan Yesus terhadap dirinya, Bapak Ibu Saudara. Yesus mengatakan, hari ini juga keselamatan datang ke rumah Zakheus. Aku datang untuk mencari domba yang terhilang. Yesus datang dengan kemurahan, dengan kasih karunia kepada Zakheus, orang yang berdosa. Dan akhirnya Zakheus menerima itu. Dia merasa mengucap syukur karena kebaikannya yang luar biasa yang dia terima dari Allah. Sehingga apa? Dia rela mengembalikan setengah miliknya. Dan bahkan berkomitmen untuk berubah, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu, tentunya perbuatan baik itu kebanyakan pastinya akan juga dibalas dengan perbuatan baik, betul? Ya. Sama seperti yang dilakukan oleh Yesus. Yesus berbuat baik kepada Zakheus. Yesus memberikan kasih karunia kepada Zakheus. Akhirnya Zakheus menerima kasih karunia itu dan dia membalaskannya, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita melihat siapa Zakheus sebelum dan sesudah bertemu Yesus, menjadi seorang yang berbeda. Zakheus orang Yeriko menjadi seorang warga kerajaan Allah. Zakheus pemungut cukai menjadi seorang yang melayani Tuhan. Zakheus orang kaya menjadi seorang yang kaya, yang murah hati. Zakheus yang badannya pendek, sekarang dia menjadi seorang yang berharga di mata Allah. Gambar diri yang benar di mata Allah. Zakheus dari seorang yang berdosa, Zakheus diselamatkan atau menerima keselamatan. Zakheus yang tidak disukai banyak orang, tentunya setelah dia berubah, dia disukai banyak orang. Kenapa? Karena dia memberikan setengah hartanya kepada orang miskin. Dan dia tidak memeras lagi, Bapak Ibu Saudara. Itu janjinya, itu komitmennya, Bapak Ibu Saudara. Ada bukti pertobatan dari Zakheus. Zakheus memberikan setengah hartanya kepada orang miskin dan mengembalikan 4 kali lipat bagi mereka yang diperas olehnya. Sungguh dia mengalami sebuah perjumpaan dengan Allah, mengalami sebuah pertobatan, Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu, sama halnya dengan Zakheus. Adakah kita mengalami perubahan setelah kita menerima keselamatan? Apakah hidup kita sudah benar-benar berubah sama seperti Zakheus? Saya percaya Bapak Ibu Saudara dan saya, kita semua adalah orang-orang yang menerima kasih karunia Allah, menerima keselamatan daripada Yesus, dan kita menerima keselamatan itu. Pertanyaannya adalah, apakah kita keselamatan itu hidup di dalam kita? Apakah kita mengerjakan keselamatan itu? Apakah kita betul-betul bersyukur atas keselamatan yang sudah kita terima, kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita, atas kebaikan yang Tuhan berikan kepada kita? Apakah kita sudah mengucap syukur? Dan apa buktinya dari ucapan syukur kita? Apa buktinya dari pertobatan kita? Bapak Ibu Saudara, kita harus buktikan bahwa kita adalah seorang yang bertobat, seorang yang telah menerima keselamatan. Contohnya siapa? Contohnya Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudara. Perjumpaan Paulus dengan Tuhan itu, Yesus itu mengubah seluruh kehidupan Paulus. Perjumpaan Rasul Paulus dengan Tuhan Yesus itu mengubah seluruh kehidupannya, Bapak Ibu Saudara. Paulus adalah seorang penganiaya Kristen.
Tapi ketika dia bertemu dengan Yesus, dia menyerahkan seluruh hidupnya. Dan dia melayani Tuhan. Ada satu nasihat Rasul Paulus di dalam Roma pasal 12 ayat 1 mengatakan, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Paulus tahu betul, demi kemurahan Allah, kita semua adalah orang-orang yang telah menerima kemurahan Allah. Lalu apa yang harus kita lakukan sebagai orang-orang yang sudah menerima kemurahan Allah? Marilah kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Mari kita melayani Tuhan. Sama halnya seperti Rasul Paulus mengatakan di dalam Roma pasal 12 ayat 11, "Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan." Kita sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan menerima kebaikan dan anugerah Tuhan, mari Bapak Ibu Saudara, kita melayani Tuhan. Artinya apa? Sebagai seorang yang sudah diselamatkan, kita harus menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan Yesus. Sekali lagi, sebagai seorang yang sudah diselamatkan, kita harus menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Yesus. Dalam bahasa Inggrisnya adalah all for Jesus. All for Jesus. Bapak Ibu Saudara, Paulus mengatakan dalam 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat 19 sampai 20, "Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu lagi, bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu." Kita sudah dibeli oleh Kristus, oleh darah Kristus. Dengan kematiannya di atas kayu salib, Dia menyelamatkan kita orang-orang berdosa. Bapak Ibu, kita ini adalah ciptaan Allah. Allah menciptakan manusia, tapi manusia berdosa. Sekalipun manusia berdosa, Allah penuh dengan kasih karunia datang menyelamatkan kita. Sekali lagi, Allah membeli dan membayar dosa-dosa kita lunas di atas kayu salib. Betapa baik, besar kasih Allah dalam hidup kita. Oleh karena itu kita patut bersyukur, kita patut menyerahkan seluruh hidup kita kepada Yesus karena kita sudah dibeli. Sebenarnya kita adalah orang-orang berdosa yang layak untuk dibinasakan, layak untuk dimusnahkan, layak untuk dihukum karena dosa-dosa kita. Tapi Yesus bayar di atas kayu salib. Artinya apa? Kita sudah menjadi milik Kristus. Segala sesuatu dalam hidup kita ini adalah milik Kristus. Kita harus persembahkan semuanya bagi kemuliaan Tuhan. Ada sebuah lagu Kidung Jemaat, Bapak Ibu Saudara, yang ditulis oleh seorang yang bernama Mary D. James. Dia menulis sebuah lagu yang sangat terkenal yang berjudul "Bagi Yesus Kuserahkan". Ya. Itu dalam bahasa Inggrisnya All for Jesus. Ya. Dia menciptakan lagunya ini sebagai sebuah resolusi atau komitmen di tahun baru, Bapak Ibu Saudara. Dia ingin mau lebih lagi melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dia ingin meningkatkan komitmennya untuk mengabdi kepada Tuhan, untuk melayani Tuhan. Sejak dia bertobat, Bapak Ibu Saudara, dan sejak dia berusia 13 tahun, Mary ini telah mengajar sekolah minggu di sebuah gereja Metodis, Bapak Ibu Saudara. Dan bunyi daripada judul lagu ini adalah begini, Bapak Ibu Saudara. Bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Bait kedua, Bapak Ibu. Tanganku kerja baginya, kakiku mengikutnya.
Mataku memandang Yesus, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Mary menyadari bahwa hidupnya adalah kasih karunia Tuhan. Mary menyadari bahwa hidupnya adalah milik Kristus dan dia persembahkan segalanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara. Amin. Kita adalah budak dosa, hamba dosa yang telah dibeli Kristus menjadi anak kerajaan Allah, anak Tuhan. Bapak Ibu Saudara. Betapa senangnya kita Bapak Ibu Saudara. Betapa bangganya kita. Bapak Ibu, cerita ini sering sekali saya ceritakan. Suatu kali Bapak Ibu ada seorang anak kecil pengemis di jalan. Dia mengamen begitu, pakai baju compang-camping, kotor, bau. Dan satu kali ada seorang kaya yang lewat naik mobil Mercedes-Benz. Lalu dia datang kepada anak ini, dia katakan, "Nak, mau nggak ikut saya?" Lalu anak yang cumel ini, compang-camping ini pun, "Oke lah, mumpung ada orang kaya." Akhirnya apa? Akhirnya dia mengikut bapak ini. Dan sampai di rumah, bapak ini membersihkan anak ini. Dia belikan baju yang termewah, pakaian yang termewah. Dan betul-betul dia menjadikan anak ini menjadi anak adopsinya. Bapak Ibu Saudara, menjadi anaknya. Dia perlakukan anak ini seperti anaknya sendiri. Itu adalah gambaran Allah mengambil kita dari lumpur dosa dan menjadikan kita umat kepunyaannya. Tentunya apa yang harus dilakukan anak? Anak tidak melakukan banyak hal. Dia hanya bersikap bagaimana sebagai seorang anak, seorang kaya, anak seorang raja, anak seorang pembesar. Di mana gaya hidupnya, perilakunya, perbuatannya, dia harus hidup sesuai dan dia pelajari bagaimana hidup menjadi orang yang kaya, menjadi orang yang berkelimpahan. Kita juga adalah anak-anak kerajaan Allah. Kita harus belajar untuk hidup dengan gaya hidup kerajaan Allah, Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, Tuhan ingin kita juga, bukan hanya kita, tetapi kita dan seisi keluarga kita juga bersama-sama diselamatkan dan melayani Tuhan. Pastinya kita punya kerinduan, bukan hanya kita yang memperoleh keselamatan, tetapi seisi keluarga kita. Oleh karena kita perlu berdoa agar seisi keluarga kita juga mendapatkan atau memperoleh keselamatan. Karena itu adalah janji firman Tuhan, satu orang bertobat seisi keluargamu menerima keselamatan. Tapi harus ada usaha dari kita bagaimana kita bisa supaya keluarga kita, ayah kita, ibu kita, anak kita, semua keluarga kita juga menerima keselamatan daripada Tuhan, menerima kasih karunia daripada Tuhan. Dan bukan hanya menerima keselamatan, tapi juga kita bersama-sama melayani Tuhan. Sama seperti yang Yosua katakan, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan dalam Yosua pasal 24 ayat 15b. Tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Bersama keluargaku melayani Tuhan. Bapak Ibu Saudara, khususnya bapak-bapak dan ibu-ibu, orang tua yang sudah diselamatkan Tuhan. Ingat bahwa Allah ingin kita satu keluarga itu melayani Tuhan bersama-sama. Dalam Markus pasal yang ke-10 ayat 14 mengatakan, "Biarlah anak-anak itu datang kepadaku," kata Yesus. "Jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah." Jangan menghalang-halangi mereka. Ini adalah perintah Yesus kepada murid-murid. Jangan halang-halangi anak-anak itu. Mereka juga adalah empunya kerajaan Allah. Jangan sampai kita sebagai orang tua menjadi penghalang bagi anak-anak ini untuk menerima kerajaan Allah dan melayani Allah, Bapak Ibu Saudara. Dalam harnas ini, dalam momen harnas ini, Bapak Ibu Saudara, saya mendorong semua orang tua harus mengambil bagian untuk melayani anak-anak dan membawa anak-anak ini kepada Allah supaya Allah memberkati mereka. Dan mereka juga menerima keselamatan karena anak-anak juga butuh keselamatan, Bapak Ibu Saudara. Anak-anak itu butuh keselamatan. Dan kuncinya juga ada di kita, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu tahu bahwa pertobatan anak itu dalam persentase itu, kebanyakan itu pertobatannya itu terjadi di rumah.
atau di keluarganya. Itu artinya peran orang tua itu sangat besar bagi keselamatan anak. Anak harus diselamatkan, anak harus memperoleh keselamatan Bapak Ibu Saudara, karena mereka adalah empunya kerajaan Allah. Jangan menghalang-halangi mereka. Ada satu firman Tuhan yang mengatakan dalam Mazmur pasal yang ke-127 ayat 3-4 mengatakan begini. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa mudanya. Artinya adalah anak-anak itu adalah titipan Bapak Ibu Saudara. Allah menitipkan kepada orang tua. Seperti anak panah itu supaya apa? Supaya anak panah itu suatu saat bisa dilemparkan dan dia menjadi berdampak bagi dunia ini, bersinar bagi dunia ini. Bapak Ibu, tugasmu adalah membawa anak-anak ini untuk mengenal Tuhan, mendapatkan keselamatan, dan pada akhirnya mereka menjadi anak yang bersinar bagi dunia ini. Itu adalah tugas Bapak Ibu Saudara. Lalu bagaimana kita menjalankan tugas tersebut? Nasihat firman Tuhan di dalam Ulangan pasal yang ke-6 ayat 6-7 mengatakan, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Artinya apa? Orang tua harus terus-menerus mengajar anaknya, Bapak Ibu Saudara. Membimbing anaknya. Supaya anak ini bisa mengenal Tuhan sebagai pribadi, Yesus sebagai pribadi Allah yang menciptakan kita, yang menyelamatkan kita, dan pada akhirnya kita akan kembali kepadanya. Dan juga penting Bapak Ibu, ada ungkapan yang mengatakan like father, like son, atau buah tidak jauh jatuh dari pohonnya. Artinya apa? Pada umumnya seorang anak itu akan mengikuti atau meneladani orang tuanya. Dia akan seperti orang tuanya. Pola asuh orang tua itu sangat menentukan kehidupan anak. Teladan orang tua itu penting di dalam mempengaruhi pertumbuhan anak. Manusia adalah makhluk yang belajar, Bapak Ibu. Makhluk peniru. Kalau ayahnya suka begini-begini, nanti suatu saat anaknya juga suka begini-begini. Kalau bapaknya merokok, dia juga nanti suatu saat kenapa merokok, dia akan meneladani. Kalau bapaknya itu, ibunya itu seorang yang murah hati, dia juga nanti akan menjadi seorang yang murah hati. Kalau orang tuanya adalah suka memberi, dia juga nanti akan menjadi seorang yang suka memberi. Like father, like son. Orang tua harus mengajari, memberikan teladan kepada anaknya. Bagaimana hidup di dalam Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Dan orang tua harus mengajarkan kepada anaknya bagaimana hidup all for Jesus, semuanya bagi Tuhan. Harus mengajarkan bahwa, segala sesuatu milik kita, dan kita ini adalah milik Tuhan. Oleh karena itu, mari persembahkan tubuh kita ini kepada Tuhan. Sejak kecil mereka dilatih untuk beribadah. Sejak kecil mereka didorong untuk memuji dan menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Sejak kecil mereka didisiplin supaya mereka hidup di dalam firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Artinya, sejak kecil kita membangun jiwa misi kepada anak-anak. Sejak dini, sejak kapan? Sejak dalam kandungan juga sudah didoakan. Nak, kamu suatu saat akan menjadi seorang anak yang takut akan Tuhan. Anak yang diberkati Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Waktu dia lahir begitu Bapak Saudara, saudara sudah mendoakan dia. Nak, kamu nanti akan menjadi anak yang diberkati Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang. Waktu dia mulai besar, nak, kamu akan menjadi orang anak yang baik, anak penuh kasih, anak yang diberkati Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Bapak Ibu. Sejak kecil Bapak Ibu Saudara. Amin. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari bangun jiwa misi atas anak-anakmu sejak mereka kecil. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kita sedang membangun gereja dan tahapan pertama adalah membeli tanah. Oleh karena itu, mari kita semua seisi keluarga Bapak Ibu Saudara mendoakan hal ini. Kita mendoakan dengan sungguh-sungguh, Tuhan, kami rindu ada sebuah gereja, bait Allah, rumah Tuhan yang berdiri. Dan kita rencanakan di daerah Dapur 12 Bapak Ibu. Dan nanti Bapak Ibu bisa lebih bebas di sana untuk beribadah, melakukan pelayanan. Khususnya bagi generasi yang akan datang, bagi anak-anak muda, bagi anak-anak sekolah minggu. 20-30 tahun ke depan, mereka akan memiliki gedung itu untuk mereka bisa pakai melayani Tuhan. Oleh karena itu, dorong seisi keluargamu, doakan
dan berikan yang terbaik. Sebagaimana Tuhan sudah memberi kepada kita, kita juga memberikan ucapan syukur kita untuk rumah doa ini. Saya mendorong Bapak Ibu Saudara, kaum muda remaja, dan dorong anak-anakmu juga. Bukan besar jumlahnya yang kita lihat, tetapi bagaimana kesungguhan mereka, beban mereka, doa mereka. Saya ingat satu kali Bapak Ibu Saudara, waktu dulu kita di Greenland, dulu kelas sekolah minggu tidak ada AC, panas sekali. Lalu guru-guru sekolah minggu dorong semua anak-anak, ayo nak kita doa supaya suatu saat nanti ruangan sekolah minggu kita ada AC-nya. Karena panas. Lalu Tuhan mendengar doa mereka. Dan akhirnya kita bisa pindah ke Batu Aji, ke sini. Dan semua ruangan sekolah minggu itu ada AC-nya Bapak Ibu. Itu karena doa-doa mereka. Dan ini juga adalah perjalanan iman kita bersama-sama. Bagaimana kita bisa bersama-sama berkumpul, mendoakan, dan memberikan untuk pembangunan gereja, untuk kita semuanya. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita Bapak Ibu Saudara. Mari kita berikan semuanya bagi Yesus. All for Jesus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk firman yang telah disampaikan. Biarlah firman ini menjadi ingatan bagi kami semua Bapa, untuk kami bisa melakukan firman dalam kehidupan kami. Tuhan, kami berdoa secara khusus untuk semua orang tua yang ada yang mendengarkan firman Tuhan ini. Biarlah mereka seperti Sakeus, seperti Paulus yang mempersembahkan seluruh hidup mereka kepada Tuhan dan mengalami pertobatan dan perubahan hidup ya Tuhan. Dan biarlah kami juga menjadi orang-orang yang murah hati seperti Sakeus, yang mau memberi untuk pekerjaan Tuhan, untuk orang-orang yang membutuhkan, untuk gereja, di mana kami akan membangunnya Tuhan, seluruh keluarga, anak-anak muda dan remaja, dan sekolah minggu. Kami bersama-sama bersehati, bergandengan tangan untuk memberikan yang terbaik untuk pembangunan rumah Tuhan ini. Tuhan tolong seluruh keluarga yang ada, dan kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan berkati bangsa dan negara Indonesia ini. Tuhan berkati kota Batam, dan berkati seluruh keluarga jemaat, gereja-gereja hamba Tuhan, staf STT IBC, seluruh mahasiswa yang ada kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah hidup kami. Tuhan, kami rindu untuk menerima berkat daripada-Mu. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami. Bapak Ibu Saudara, arahkanlah pandangan-Mu kepada Bapa kita di surga, dan terimalah berkat daripadanya. Kiranya kasih karunia dan kemurahan Allah menyertai saudara. Keselamatan daripada Tuhan Yesus Kristus engkau terima, dan penyertaan daripada Roh Kudus menyertai saudara semuanya dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Berkat Allah dicurahkan atas kita sekalian. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Puji Tuhan Bapak Ibu, ibadah kita sudah selesai. Mari kita angkat pujian kita yang berkata, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Shalom.